Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Arif, calon guru penggerak angkatan 10 dari SDN Kalibaru 5, Kota Depok. Saya tidak sendiri, saya ditemani oleh teman saya yang bernama Liris Suryani dari guru kelas 6. Halo Bu Liris, apa kabar? Alhamdulillah baik Pak Ari. Semangat ya. Semangat. Iya. Baik Bu Liris, pada kesempatan kali ini kita akan ngobrol-ngobrol ya berkaitan dengan pra-observasi sebelum saya melakukan observasi nanti di dalam kelas untuk mengamati dan melihat proses pembelajaran di dalam kelas. Dan nanti di akhir nanti saya juga akan melakukan pasca observasi. Siap, Pak. Baik Bu Liris, tujuan dari adakannya observasi ini yaitu untuk mengamati dan mengevaluasi proses pembelajaran yang Ibu Liris nanti lakukan di dalam kelas. Mengapa mengadakan percakapan pra-observasi ini? Jadi sebelum melakukan observasi, kita melakukan persiapan awal sebelum Ibu Liris melakukan proses pembelajaran di kelas agar Bu Liris lebih siap dan lebih percaya diri. Iya, terima kasih. Baik, sebelum percakapan ini kita lakukan, saya boleh bertanya ya tentang percakapan ini Bu Liris? Iya, silakan Pak. Apa Iya. yang ingin ditanyakan? Iya, baik Bu Liris, tujuan pembelajaran yang akan Bu Liris lakukan di dalam kelas ingin dicapai seperti apa? Untuk kali ini tujuan pembelajaran yang ingin saya capai itu saya ingin supaya siswa bisa mengidentifikasi organ tubuh yang berkaitan dengan sistem gerak, itu yang pertama. Lalu yang kedua, tujuan yang kedua yang ingin saya capai itu siswa bisa menjelaskan mengapa sih tubuh kita ini bisa bergerak, gitu aja. Oh, seperti itu. Berarti tujuannya udah jelas ya Bu Liris akan capai nanti ya di pembelajaran. Betul. Baik, terus jenis pengembangan atau penilaian yang akan Bu Liris lakukan ketika pembelajaran seperti apa? Ada dua yang ingin saya kembangkan ya Pak ya. Yang pertama dari nilai pengetahuan, yaitu siswa bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan nanti saat di dalam kelas. Lalu yang kedua ini mengenai nilai keterampilan. Jadi saya akan mengadakan siswa itu supaya bisa berdiskusi ya Pak ya, per kelompok gitu. Jadi nanti ketika berdiskusi saya berkeliling dan sambil melakukan observasi kepada siswa-siswa tersebut. Oh, berarti ada dua ya, selain Iya. pengetahuan juga keterampilan nanti ya. Betul. Ya, mudah-mudahan nanti dalam kegiatan penilaian dan kegiatan observasi di kelas berjalan dengan baik ya. Nanti Iya. anak-anak bisa ngikuti ya. Betul Pak, mudah-mudahan ya Iya. Pak ya. Baik, selanjutnya Bu Liris, ketika kita melakukan proses pembelajaran, ada dong rancangan-rancangan Bu Liris nih atau strategi Bu Liris yang akan Bu Liris lakukan nanti ketika dalam proses pembelajaran. Nah, apa nih strategi atau rancangan Bu Liris yang akan Bu Liris lakukan? Strategi yang ingin saya lakukan nih, rancangan pembelajaran yang ingin saya lakukan itu yang pertama mengenai tentang pembelajaran berdiferensiasi, baik diferensiasi konten, proses ataupun produk yang akan diintegrasikan ke dalam pembelajaran sosial dan emosional. Nah, diantaranya juga ada diferensi konten ya Pak ya. Nah, itu bisa dari video YouTube, buku paket, ataupun nanti dari kartu-kartu pertanyaan yang saya ajukan. Lalu yang kedua ada diferensiasi proses. Nah, di diferensiasi proses ini saya ingin mengajak siswa untuk berdiskusi bersama kelompoknya. Kemudian siswa tersebut bisa mempresentasikan hasil diskusi antar kelompok itu. Dan yang ketiga itu ada diferensiasi produk. Nah, diferensiasi ini siswa bisa melakukan secara mandiri dengan membuat rangka manusia. Jadi bisa boleh dengan gambar atau poster, bisa dengan membuat video yang sesuai pemahaman mereka, bisa dengan puisi ataupun lagu yang berkaitan dengan rangka manusia itu. Nah, selain pembelajaran yang berdiferensiasi, saya juga ingin membagi kelompok. Tentu saja kan tadi ada diskusi ya Pak ya. Diskusi itu supaya enggak terlalu besar, jadinya saya buat kelompok supaya bisa berdiskusi antar kelompok. Lalu yang ketiga itu saya membuat pembelajarannya itu model pembelajarannya dengan problem based learning. Oh, seperti itu. Jadi Bu Liris melakukan strateginya luar biasa nih ya. Dari pembelajaran berdiferensiasi lalu diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional.
Sekarang setelah Bu Liris merancang terus melakukan kegiatan itu ya, sekarang metode apa yang Bu Liris akan lakukan di dalam pembelajaran? Metode yang ingin saya lakukan tentu saja berpusat pada siswa ya Pak ya. Nah, berpusat pada siswa ini ya tadi diskusi gitu. Itu kan antar siswa saling diskusi, terus melakukan presentasi. Nah, presentasi ini kan setelah siswa itu berdiskusi, mereka melakukan presentasi dan tanya jawab. Semoga itu benar-benar bisa berpusat pada siswa Iya, gitu ya, jadi Pak ya. guru sebagai fasilitator aja ya. Iya, betul. Nah, ketika Bu Liris melakukan pembelajaran itu media yang digunakan Bu Liris apa nih? Rencananya sih tentu saja buku ya Pak Iya, ya, buku yang telah disediakan oleh pihak sekolah. Lalu tadi ada video-video pembelajaran ya. Terus ada saya sih rencananya mau membuat slide, mudah-mudahan bisa tercapai juga gitu Pak ya. Dan kartu pertanyaan serta lembar kerja untuk siswa. Oke, baik. Luar biasa Bu Liris, dari rencana, tujuan, sampai rancangan kegiatan dalam pembelajaran, sampai ada penilaian, sudah Bu Liris rancang ya dengan sebaik-baiknya. Nah, kira-kira kapan nih Bu Liris nih saya ingin melihat action Bu Liris dalam kegiatan pembelajaran ini? Mungkin dari apa, jam berapa, dan mata pelajarannya apa gitu? Oke, kalau pembelajaran sih kalau sesuai jadwal ya Pak ya, Iya. ada di hari Rabu dan pelajarannya itu pelajaran IPAS Pak. Kebetulan memang jadwalnya di hari Rabu dan jamnya itu mungkin sekitar jam kelima pembelajaran ya Pak ya. Setelah istirahat itu sekitar jam 10-an. Oh, baik Bu Liris. Insya Allah pada hari seperti yang tadi Bu Liris utarakan, mudah-mudahan saya nanti bisa datang dan melakukan supervisi pengamatan kegiatan pembelajaran Bu Liris yang akan Bu Liris lakukan dengan untuk melihat dan mencatat hal-hal yang terjadi dalam kelas. Dan setelah itu Bu Liris melakukan kegiatan pelajaran, dan saya pun nanti setelah melakukan supervisi kita akan adakan percakap pasca observasi. Mudah-mudahan nanti kegiatan kita berjalan lancar ya. Sebelum diakhiri, apa nih yang Bu Liris dapatkan dari percakapan hari ini? Oke, yang saya dapatkan ya tentu saja saya mendapatkan gambaran ya untuk pembelajaran di kelas nanti. Terus saya juga bisa lebih percaya diri nanti untuk ngajar ke anak-anak dan lebih siap untuk melakukan pembelajaran ke anak-anak, sehingga anak-anak pun jadi lebih antusias lagi ke saya. Iya, jadi anak-anak senangnya dengan kehadiran Bu Liris ya. Alhamdulillah Bu Liris, terima kasih atas kesempatan waktunya, dan mudah nanti kita ketemu di pelaksanaan observasi. Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Terima kasih Bu Liris. Ayo, assalamualaikum. Baik, untuk mengawali pembelajaran hari ini, mari kita berdoa dulu. Yang piket hari ini, Albi. Boleh Bi, disiapkan Bi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi. Pagi. Iya, bagus Nur Fadila. Kayak Nur Fadila jawabnya. Selamat pagi, jawabnya pagi. Yes, bisa? Oke, Ibu Laini. Selamat pagi. Pagi. Ya. Boleh diangkat tangannya. Pagi. Yes. Nah, yesnya 2 kali. Dua tangan. Ya. Ulangi sekali lagi coba. Mau biar Ibu mau dengar semangatnya. Selamat pagi. Pagi. Yes.
Bagaimana perasaan kalian pagi ini? Ada yang sedih? Enggak. Ada yang lagi senang? Enggak. Ada yang lagi kesel? Enggak. Terus gimana dong perasaannya? Campur aduk. Campur aduk antara apa aja, Bi? Campur aduknya apa aja? Kol, toge? Enggak. Jadi bagaimana perasaannya? Senang enggak? Sedih enggak? Kesel enggak? Apa dong? Biasa aja? Semangat enggak? Benar. Benar. Siap nggak mengikuti pembelajaran hari ini? Siap. Semangat ya. Iya, harus semangat. Nah, sebelum kita belajar, mari kita nyanyi lagu nasional dulu. Berhubung sekarang bulan Agustus, bulan apa kalau bulan Agustus? Bulan apa? Bulan kemerdekaan, betul Giska. Yuk, kita nyanyi lagu Merdeka, semuanya berdiri. Boleh hadap ke depan? Itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa. Hari merdeka bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Selama hayat masih dikandung badan, kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Oke, terima kasih. Boleh duduk kembali. Ya. Seperti yang sebelumnya, hari ini kita akan belajar apa? IPAS. Materi sebelumnya kita sudah tahu mengenai alat gerak. Nah, ya kan? Nah, sekarang Ibu mau kamu lebih tahu lagi kenapa sih tubuh kita bisa bergerak, ada apa sih di dalam tubuh kita itu. Jadi kamu bisa mengenal macam-macam alat gerak, terus kamu bisa mengidentifikasinya ada apa saja alat geraknya, serta kamu bisa tahu fungsi-fungsi dari alat gerak itu. Ya, kemarin kita sudah buat replika tangan kan? Iya, replika tangan kemarin dibuatnya dari apa? Kertas apa? Iya, kertas karton. Terus sedotan, lalu tali. Nah, tahu fungsi-fungsinya dari sedotan untuk apa? Dia pengganti sebagai apa? Kalau talinya? Oh? Iya, sebagai otot. Nah, hari ini kita akan mempelajari lagi lebih dalam mengenai alat gerak pada tubuh kita. Nah, sebelum kita masuk ke materi, Ibu mau dengar semangatnya dulu. Masih ingat tepuk 1? Oke, coba tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4. Belum kompak tepuk 4-nya. Tepuk 4, tepuk 4, tepuk 5, tepuk 5 3 kali. Oke. Tadi siapa yang kelebihan? Esther. Kurang fokus nih Esther. Oke, untuk masuk materi, Ibu punya video. Sok silahkan yang mau kita nonton bersama, tapi posisi kursinya yang masih menyamping silakan fokuskan ke depan, ya. Jadi nanti posisinya nggak menyamping, nggak merubah bentuk tulang kalian.
sekiranya ada informasi yang penting menurut kamu. Oke, karena setelah video ini akan Ibu berikan lembar kerja untuk kelompok. Apa sih informasi yang kamu dapatkan dari video yang telah Ibu tayangkan? Oke, bisa? Ya, boleh disiapkan juga buku catatannya sekiranya ada info yang penting biar kalian bisa mengulang kembali nanti. Halo teman kece, pernah nggak kalian kepikiran kenapa kita semua bisa bergerak? Sebentar ya, Ibu cek soundnya dulu. Oke. Halo teman kece, pernah nggak kalian kepikiran kenapa kita semua bisa bergerak? Kita bisa memilih membawa barang berjalan bahkan melompat karena memiliki alat gerak. Tubuh kita dibentuk oleh banyak rangka atau tulang yang dihubungkan dengan sendi. Pada tulang juga terletak otot lawanan atau antagonis seperti pada otot biceps dan triceps. Ketika mengangkat dengan bawah, otot biceps berkontraksi dan otot triceps relaksasi. Sebaliknya, ketika lengan bawah diturunkan, otot biceps relaksasi dan otot triceps berkontraksi. Ada juga otot yang bekerja sinergis atau saling bekerja sama. Contohnya otot pronator untuk gerak menungkuk. Tulang juga dapat digerakkan karena adanya sendi banyak jenisnya. Gerakan mengangkat kaki seperti ini disebabkan oleh sendi engsel pada lutut yang memungkinkan gerak ke satu arah. Sendi engsel juga ada di bagian siku dan ruas jari. Sekarang coba gerakan ibu jari seperti ini. Di antara telapak tangan dan ibu jari ada sendi pelana yang memungkinkan gerak kedua arah. Kamu dapat menemukan leher seperti ini karena adanya sendi putar antara tulang atlas dan tulang tengkorak, atau sendi putar antara tulang hasta dan tulang penyusul sehingga kamu bisa membolak-balik telapak tanganmu. Selanjutnya, gerakan bebas ke segala arah karena adanya sendi pelindung. Sendi pelindung terdapat di antara tulang bahu dan lengan atas sehingga kalian bisa memutar tangan seperti ini, atau di antara tulang panggul dan tulang paha. Wah, sambil belajar tentang sendi, kita jadi sekalian bisa olahraga ya. Posisi tubuh dipengaruhi oleh bentuk tulang. Posisi tubuh yang salah dapat mengubah bentuk tulang menjadi bungkuk, melengkung ke depan atau ke samping. Ketika tulang mengalami benturan yang keras, tulang juga bisa mengalami retak atau patah. Kita patut bersyukur ya dengan adanya alat gerak yang memudahkan kita untuk beraktivitas. Alat gerak juga harus dijaga dengan menjaga posisi tubuh yang benar. Olahraga rutin untuk memperkuat otot dan makan makanan yang mengandung kalsium dan vitamin D untuk memperkuat tulangmu. Tulang manusia jumlahnya ada 206 tulang. Oke. Berdasarkan video ini, alat gerak kita tadi ada berapa? Yang ada di dalam alat gerak kita? Bukan tulangnya. Betul, tulangnya ada 206. Alat geraknya tadi apa aja sehingga bisa menggerakkan tubuh kita? Sendi, betul. Jangan ragu-ragu. Tulang, betul. Otot. Tadi ada yang disebut rangka. Ya. Apa sih itu rangka? Apa? Coba satu orang ngomongnya yang kenceng, jangan keroyokan, nggak kedengeran ibunya, suaranya jadi samar. Ayo. Rangka adalah kumpulan tulang-tulang yang memiliki bentuk tertentu terdiri dari 206 tulang. Betul. Coba lebih kencang lagi, Saka. Rangka adalah kumpulan tulang-tulang yang memiliki bentuk tertentu terdiri dari 206 tulang. Betul. Nah, rangka manusia, ini manusia aja ya, tidak ada hewannya ya. Jadi rangka manusia ini kumpulan tulang-tulang yang memiliki bentuk tertentu. Jadi bentuknya tidak apa? Tidak sama. Betul, Ayu. Ya. Jadinya jangan sampai lupa bahwa anggota gerak kita itu contoh gambarnya seperti itu. Kan nggak mungkin kita ngebelek tubuh kita cuman pengen lihat tulang kamu kayak gimana, sendi kamu kayak gimana, ya kan? Ya, kecuali nanti kamu mau kuliah kedokteran, pasti akan sering ngebedah. Ya, di sini ada yang mau jadi dokter? Wih, Giska. Tepuk tangan dong buat Giska. Semoga bisa tercapai menjadi dokter.
Oke, berikutnya karena kita sudah mempelajari tentang alat gerak, ada apa aja? Ibu mau kamu berdiskusi dengan kelompoknya mengenai apa saja informasi yang kamu dapatkan hari ini, ya. Silahkan buat peta konsep, diskusikan dengan temannya, bikin secantik mungkin, seindah mungkin, supaya enak dilihatnya dan kamu juga bisa mau lihat terus itu hasil karya kamu, ya. Satu kelompok, satu aja, ya. Jadinya nanti yang dikumpulkan cuman satu. Bisa dipahami? Bisa. Oke, posisinya boleh kembali menghadap kelompoknya masing-masing. Jangan lupa dituliskan kelompok berapa dan nama anggotanya siapa saja. Ayo, bareng-bareng dong. Iya, oke, tulis nama anggotanya dulu. Ibu beri waktu 15 menit ya. Cukup? Bisa kan? Oke, silahkan dimulai. Ya udah, nggak apa-apa. Ada yang sulit ya? Sulitnya tuh gimana nyocokin ke ininya apa judulnya ke masukin ke ininya, gimana lagi cari cara apa ya kata-kata yang cocok buat masuk ke dalam sini. Ya udah, nggak apa-apa, itu pakai bahasa kamu sendiri aja kan. Ya ini lagi dicari. Lagi dicari. Udah nggak usah mikir yang macam-macam, langsung aja intinya mah apa, nggak apa-apa. Jadi jangan dibuat pusing sendiri, ya. Kelainan pada tulang. Nah, bantuin temennya kamu. Kenapa? Enggak usah, apa-apa. Iya. Apa? Fungsi sama kegunaan sama. Iya, boleh. Terus, iya. Kenapa? Kelainan pada tulang boleh, penyakit boleh. Iya. Iya, nanti di jadi tidak ada kesulitan ya. Bisa semuanya ya. Oke. Sini ada masalah? Ya, saraf Bu. Aman? Aman aja Bu. Aman aja. Nggak tahu dong, kan bukan kelas ibu. Ih, tipenya jangan dimainin kayak gitu, bocor kan? Ini gimana? Ada kendala nggak? Nggak ada. Lancar. Ini kenapa diem aja? Lancar ya? Nggak ada masalah? Bisa diskusinya? Udah sampai mana? Bisa selesai lagi? Dikit lagi bisa selesai? Dikit lagi bisa selesai nggak? Sebentar lagi selesai nggak? Oke.
Sudah kelompok 2. Berarti kita mulai presentasinya dari kelompok 4 yang tadi selesai pertama. Boleh maju. Apa sih hasil diskusi kalian? Ayo, hadap ke depan. Satu, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai bagian tubuh kita yang dapat bergerak. Terdapat sistem gerak yang terdiri atas tulang, kegunaan tulang sebagai tempat menempelnya otot, kedua sebagai alat gerak pasif, ketiga melindungi organ dalam. Jenis-jenis sendi: 1. Sendi engsel, 2. Sendi punduk, 3. Sendi punduk, 4. Sendi pelna, 5. Sendi engsel geser, 6. Sendi putar. Kedua ada otot. Kegunaan otot sebagai alat gerak aktif, mengalirkan darah, menjalankan kerja. Jenis otot: 1. Otot poros, otot lilit, otot jantung. Ketiga, penyakit pada tulang. 1. Osteoporosis. Kedua, kifosis. Ketiga, lordosis. Keempat, skoliosis. Keenam, defisiesis. Keenam, tetanus. Dari kita sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan dong buat kelompok 4. Oke, berikutnya kita pindah ke kelompok 1. Ya, silakan maju. Ayo maju. Selamat pagi teman-teman dan Ibu Guru. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan bagian tubuh kita yang dapat bergerak. Kerangka merupakan kumpulan tulang-tulang. Tulang dapat bergerak karena adanya otot dan sendi. Otot juga terbagi menjadi 3. Oke. Ya, terima kasih semuanya sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Sekarang boleh dikumpulkan hasil diskusinya. Ayo, sini ya. Oke, terima kasih sudah berdiskusi hari ini. Berikutnya, Ibu mau tahu sudah sejauh mana pemahaman kalian secara mandiri mengenai materi yang disampaikan hari ini. Kalian boleh menuliskan lagu tentang alat gerak ini, boleh membuat puisi, boleh membuat peta konsep, boleh membuat gambar. Sejauh mana sih pengetahuan kalian hari ini mengenai alat gerak manusia? Bisa dipahami? Oke, kalau bisa silakan kerjakan di sini.
susah. Diberi nama ya. Tadi kan sajian yang manusia. Ibu beri waktu 10 menit. Iya, yang bikin lagu boleh ditulis lagunya, yang bikin puisi ditulis puisinya. Tulis aja di sini sekarang, tulis di sini aja. Ya. Akan dikumpulkan biar ibu yang berkeliling, dikumpulkan yuk. Dikumpulkan. Ya, boleh dikolektif di kelompok jadi ibu berkelilingnya. Ya, dikumpulkan. Sudah diberi nama? Oke, terima kasih. Oke, nanti ibu akan periksa ini bagaimana sudah sejauh mana pemahaman kalian mengenai alat gerak manusia ini. Oke. Alhamdulillah pembelajaran hari ini telah selesai. Siapa yang bisa merangkum pembelajaran dari awal sampai akhir? Ya, siapa? Boleh nanti kamu taunya segini, nanti dilengkapi lagi oleh temannya. Ya. Iya. Lalu ototnya ada berapa? 3 apa saja? Iya, nah itu merupakan alat gerak yang ada di tubuh kita. Nah, semuanya memiliki fungsi masing-masing. Cukup. Alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah selesai. Jadi bagaimana perasaan kamu mengenai pembelajaran hari ini? Serunya kenapa? Ada gamesnya. Seneng nggak? Siapa yang tidak senang hari ini? Padil? Seneng nggak Padil? Seneng nggak? Jawab dong. Kenapa senangnya? Ayo, senangnya kenapa? Siapa yang mau bantu Fadil? Yang hari ini perasaannya senang juga? Oke, Zian. Kenapa Zian senang? Oke, terima kasih Zian. Tuh, menurut Zian menambah pengetahuan, menambah wawasan, terus ada games juga. Nah, berhubung pembelajarannya sudah selesai, alat tulisnya silakan dirapikan. Yuk, boleh dirapikan. Siapa yang mau bantu Fadil? Yang hari ini perasaannya senang juga? Oke, Zian. Kenapa Zian senang? Oke, terima kasih Zian. Tuh, menurut Zian menambah pengetahuan, menambah wawasan, terus ada games juga. Nah, berhubung pembelajarannya sudah selesai, alat tulisnya silakan dirapikan. Yuk, boleh dirapikan. Oke, sebelum kita pulang, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tadi sudah yang menyiapkan Albi, berarti sekarang pulangnya Hasbi, boleh ya? Hasbi, silakan disiapkan.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di percakapan pasca observasi dengan saya Abdul Arif, calon guru penggerak angkatan 10 dari SDN Kalibaru 5. Dan ini adalah Ibu Liris Suryani, guru kelas 6 yang telah melakukan observasi pada supervisi akademik. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini didampingi pula oleh Ibu Aminah dari pengajar praktek pendidikan guru penggerak angkatan 10. Selamat siang Bu Liris, Bu Aminah. Bagaimana kabarnya nih? Alhamdulillah baik. Ya. Pada kesempatan kali ini yaitu kita akan melakukan percakapan pasca observasi. Mungkin pada saat ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan berkaitan dengan kegiatan percakapan pasca observasi kepada Bu Liris. Boleh Bu Liris ya? Iya, Ya, silakan, jadi Pak. saya nanya lagi nih. Iya. Oke, sekarang baik, setelah Bu Liris melakukan kegiatan observasi di kelas, bagaimana nih perasaan Bu Liris melakukan pembelajaran di dalam kelas? Untuk melakukan pembelajaran sih saya ya rasanya biasa aja ya. Cuma karena mungkin ditungguin sama Bapak gitu ya, dilihat, diobservasi oleh Bapak. Jadi saya merasa lebih canggung aja gitu Pak. Jadi ada perasaan lebih gugup juga, wah dilihat nih gitu. Seperti itu aja. Tapi untuk pembelajaran keseluruhan sih dapat terlaksana seperti biasa ya Pak ya. Oh, seperti itu. Berarti agak gugup ya? Iya. Karena belum terbiasa juga ya? Iya. Iya. Baik, Bu Liris bisa nggak diceritakan area pengembangan yang Bu Liris lakukan di dalam kelas dan tahapannya seperti apa? Iya, area pengembangannya itu dari membuat perangkat pembelajarannya Pak ya. Tahapannya dari membuat perangkat pembelajaran, area pengembangannya di pengetahuan dan keterampilan. Seperti kemarin kan pengetahuan materi saya mengenai alat gerak pada manusia ya. Di situ kan ada pengembangannya bahwa di situ ada rangka, ada sendi, otot, dan anak-anak juga bisa mengetahui fungsi dari masing-masing rangka, sendi, dan otot itu. Untuk keterampilannya sendiri, saya berharap siswa bisa membuat tulisan atau rangkuman yang pakai bahasa mereka sendiri gitu Pak. Jadi kan ilmunya juga dapat di mereka, mereka juga dapat keterampilan menulisnya. Oh, seperti itu ya, Bu Liris ya. Jadi, buat Bu Liris, area pengembangan yang Bu Liris lakukan di kelas sudah berhasil atau belum? Menurut saya cukup berhasil ya Pak ya, karena sebagian besar anak sudah bisa menulis dan sudah mendapatkan ilmunya itu melalui tulisan, dan tulisannya itu sudah cukup menarik untuk saya gitu ya Pak ya. Tapi mungkin masih ada nih beberapa siswa yang belum memahami cara menulisnya gitu, cara merangkumnya. Kadang ada yang merangkumnya tuh belum terstruktur gitu Pak. Jadinya ya penting ya saya tulis aja lah gitu. Oh, berarti secara umum area pengembangan yang Bu Liris lakukan alhamdulillah berhasil gitu ya. Iya, Alhamdulillah. Iya. Nah, sekarang menurut Bu Liris ada nggak kekurangan atau kendala yang Bu Liris hadapi ketika dalam proses pembelajaran di dalam kelas? Kekurangan dan kendalanya sih ya seperti misalnya siswanya masih ada yang belum aktif gitu ya Pak ya, ada yang masih malu-malu gitu, seperti jadi harus ditunjuk dulu gitu Pak, jadi disebutin nama baru si siswa itu mau menjawab gitu. Kalau misalkan gak dipanggil namanya ya dia diam aja, padahal dia tahu dia bisa gitu. Oh, seperti itu. Berarti ada yang belum aktif juga ya dalam kegiatan tersebut Iya. ya. Nah, menurut Bu Liris ada siswa yang belum terlibat dalam proses itu, mengapa gitu? Kenapa ada yang belum terlibat? Kalau yang belum terlibat ya Pak ya, seperti yang tadi saya bilang, dianya pendiam. Memang dasar basicnya dia pendiam, kesehariannya dengan teman-temannya juga kudu diajak dulu gitu. Jadi harus diajak sama temannya baru dia bisa berbaur gitu. Makanya dalam proses pembelajaran kebiasaan dia itu pun ikut gitu. Jadinya sulit aktif dalam pembelajaran ya karena dianya memang memiliki sifat pemalu seperti itu Oh, gitu. Pak. Berarti pendiam pemalu ya. Jadi Iya. dia dalam kegiatan aktif di kelas pun ya agak susah juga ya. Iya. Tapi dia berusaha untuk mengikuti kegiatan yang Bu Liris lakukan Iya. seperti itu ya. Nah, sekarang apa yang Ibu Liris lakukan untuk mengakomodir semua siswa dalam proses pembelajaran? Untuk saat ini sih saya ingin
memetakan minat dan bakat si anak ya Pak ya. Jadi bisa mengelompokkan gaya belajar anak, seperti anak ini lebih ke audio, ke visual, atau ke audio visual gitu. Oh, berarti Bu Liris untuk mengakomodir minat dan bakat siswa itu dengan pembelajaran visual, audio visual, dan mungkin kegiatan gerak-gerak kinestetik yang ada di dalam kelas gitu ya. Betul, Pak. Oh, seperti itu ya. Yang mudah-mudahan apa yang Ibu Liris lakukan mudah kedepannya akan lebih baik dari sebelumnya, dan saya tunggu nih cerita selanjutnya nih Bu Liris akan action apa lagi nih. Siap, Pak. Iya. Kira-kira nih kapan nih Bu Liris akan lakukan perubahan-perubahan Bu Liris akan lakukan untuk kegiatan pembelajaran selanjutnya? Untuk sekarang sih saya sedang mengumpulkan data itu ya Pak ya, data anak yang mengenai gaya belajarnya tadi, dan insya Allah pekan depan saya mulai menerapkan gitu Pak, insya Allah ya Pak ya. Iya. Jika misalkan memang waktunya memungkinkan dan keadaannya memungkinkan, secepatnya saya lakukan. Oh, berarti Bu Liris sudah punya komitmen minggu depan atau pekan depan untuk melakukan perubahan nih. Oke, semangat Bu Liris ya. Luar biasa, semangat Bu Liris ini. Iya, terima kasih Bu Liris atas jawaban-jawaban yang telah Bu Liris lakukan pada percakapan pasca observasi ini. Mudah-mudahan apa yang Bu Liris rencanakan, mudah-mudahan Bu Liris nanti akan tujuan yang Bu Liris untuk mengaktifkan kegiatan di dalam pembelajaran kelas, mudah-mudahan berjalan dengan lancar dan mudah-mudahan berkah dan ridho Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya saya perlu bantuan Bapak lagi. Iya, oh gitu, ya, sama-sama. dukungan Bapak. Iya, jadi kita bisa ngobrol-ngobrol bareng lagi ya. Iya, baik. Baik, alhamdulillah percakapan kesempatan pasca observasi ini berjalan lancar, dan mungkin saya memohon kepada Ibu Aminah sebagai pengajar praktek di Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 10 ini untuk memberikan umpan balik terkait berjalannya kegiatan pada saat ini. Silakan Bu Aminah. Ya, terima kasih Pak Arif, Bu Lilis. Pada coaching kali ini saya hanya mengomentari tentang alur ceritanya tadi. Sudah sesuai dengan alur cerita, Pak Arif juga sudah membuat pertanyaan-pertanyaan bobot. Mungkin next ke depan untuk lebih baiknya. Jadi jam tayang atau jam terbangnya, kalau kita sering coaching, itu akan terbiasa untuk membuat pertanyaan yang berbobot sehingga menggali potensi coaching sehingga bisa terungkap dan bisa menemukan solusi sendiri yang dia hadapi seperti itu. Oke. Dan keren Pak. Terima kasih. Terima kasih Bu Aminah. Terima kasih Bu Aminah telah memberikan umpan balik terhadap kegiatan pada saat ini, dan alhamdulillah akhirnya kegiatan supervisi akademik telah selesai, dan dari pra-observasi, pelaksanaan observasi sampai pasca observasi, alhamdulillah berjalan dengan lancar. Terima kasih kepada Bu Liris yang telah melakukan hebat luar biasa dalam kelas. Bu Aminah juga selalu mendampingi saya dalam kegiatan supervisi akademik kegiatan saat ini. Terima kasih untuk semuanya, dan mudahan kita diberikan keberkahan dan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari saya, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.